Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Cerita berlanjut kembali di planet Beerus ketika Daishin-kan menunjukkan momen-momen terakhir sebelum menyampaikan pengumuman besarnya kepada seluruh pihak yang hadir. Para dewa kehancuran yang tersisa mulai berkumpul, sementara para angel tampak membungkuk sebagai bentuk penghormatan. Daishin-kan kemudian menyampaikan bahwa hari ini menandai peristiwa penting dalam sejarah kosmik. Baginya, Zeno telah membuat keputusan yang mencerminkan visi luar biasa mereka, sebuah keputusan yang akan mengubah struktur multiverse sebagaimana semua pihak mengenalnya selama ini. Dia mengaku dipenuhi kegembiraan dan antisipasi karena mengetahui bahwa dampak keputusan tersebut akan bergema ke seluruh penjuru alam semesta. Dia melanjutkan kalau dalam waktu dekat, pengumuman ini juga akan disampaikan kepada seluruh dewa penghancur dan angel lainnya. Namun, mereka yang saat ini berada di universe ke-7 akan menjadi pihak pertama yang mendengarkannya. Karena itu, dia meminta perhatian penuh dari seluruh angel, dewa kehancuran, dan para tamu panah yang hadir. Di saat yang sama, Rhino tampak berjalan melewati Gardock. Melihat hal itu, Gardock menyinggung kemenangan Rhino atas Beerus dan menyatakan bahwa kemenangan tersebut tidak mengubah apapun di antara mereka. Dia juga memperingatkan Rhino agar tidak menganggap dirinya sebagai dewa penghancur terkuat hanya karena berhasil mengalahkan Beerus. Karena baginya, anggapan seperti itu merupakan sebuah kesalahan besar. Rhino memperingatkan Gardock agar tidak melampaui batas. Dia menyatakan tidak memiliki masalah untuk melakukan hal yang sama kepada Gardock seperti yang baru saja dilakukannya kepada Beerus. Gak lama kemudian, ketika seluruh dewa penghancur lainnya mulai menundukkan kepala, Daishin-kan kembali berbicara. Dia mengatakan bahwa karena semua pihak telah berkumpul, sudah waktunya pesan tersebut disampaikan. Dia mengakui bahwa apa yang akan dia katakan mungkin akan mengejutkan semua orang, tapi dia menegaskan bahwa informasi yang akan disampaikan memiliki alasan yang jelas. Sementara itu, perhatian beralih kepada Beerus yang akhirnya mampu bergerak dan berusaha berdiri kembali. Dalam pikirannya, Beerus merasa sangat malu karena telah membiarkan dirinya berada dalam situasi seperti ini. Dia tidak pernah membayangkan dirinya sebagai salah satu dewa penghancur bisa dikalahkan oleh Rhino. Beerus merenungkan bahwa selama ini dia selalu percaya kekuatan dan kemampuannya tidak akan tertandingi. Namun kenyataan yang baru saja terjadi memaksanya menerima hal yang berbeda. Meski demikian, dia tidak menganggapnya sebagai akhir. Sebaliknya, dia melihat kekalahan tersebut sebagai kesempatan untuk mengevaluasi diri, memperkuat tekad, dan kembali menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Dalam hatinya, dia berjanji bahwa Rhino akan melihat kebangkitannya suatu hari nanti. Di tengah suasana itu, Goku mengajukan pertanyaan kepada Daishin-kan. Dia mempertanyakan mengapa Raja Omni tidak hadir secara langsung apabila pengumuman besar tersebut benar-benar berasal dari mereka. Daishin-kan menjelaskan bahwa Zeno sedang begitu sibuk menikmati permainan video Budokai terbaru sehingga tidak memberikan perhatian besar terhadap acara tersebut. Karena itulah dia sendiri hadir untuk memastikan perintah Raja Omni tersampaikan sebagaimana mestinya. Dia kemudian menambahkan bahwa sebesar apapun multiverse saat ini, tidak lama lagi semuanya akan tampak jauh lebih besar. Baginya, Raja Omni selalu bersemangat mencari cara baru untuk menciptakan hiburan bagi diri mereka sendiri. Karena itu, seluruh penghuni dari 18 alam semesta yang kini ada akan segera mengetahui bahwa mereka tidak sendirian. Bahkan, masih ada lebih banyak lagi yang dapat diperkenalkan ke dalam tatanan multiverse. Di sisi lain, Whis mendekati Beerus dan menyampaikan bahwa kepercayaannya kepada Beerus tidak pernah goyah. Meskipun hasil pertempuran melawan Rhino tidak sesuai harapan, dia memuji upaya Beerus dan menawarkan bantuannya untuk memulihkan kondisi sang dewa penghancur. Bagi Whis, kekalahan tersebut hanyalah kemunduran sementara. Beerus menghargai tawaran itu, tapi menolaknya. Dia merasa bahwa beban tersebut harus ditanggungnya sendiri. Dalam pandangannya, bukan Rhino yang benar-benar mengalahkannya, melainkan dirinya sendiri. Karena itu, Beerus menyadari apa yang harus dia lakukan berikutnya. Dia bertekad untuk menghadapi Rhino sekali lagi dan membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya belum selesai. Sementara itu, Daishin-kan kembali melanjutkan pengumumannya. Dia menjelaskan bahwa Zeno setelah melalui pertimbangan yang matang, telah memutuskan untuk mengatasi ketidakseimbangan yang muncul akibat kembalinya 6 alam semesta yang sebelumnya pernah dihancurkan. Untuk menjaga keseimbangan, Raja Omni
memutuskan untuk menciptakan dua alam semesta tambahan sehingga jumlah keseluruhan menjadi 20. Daishinkan sampaikan keputusan tersebut bukanlah sesuatu yang diambil secara sembarangan. Penciptaan sebuah alam semesta merupakan tindakan yang sakral dan monumental, mencerminkan kehendak Raja Omni untuk menjaga keteraturan dan simetri dalam multiverse. Dia juga menjelaskan bahwa dua alam semesta baru itu tidak hanya mengembalikan keseimbangan, tapi juga menghadirkan kehidupan baru, kemungkinan baru, dan pengalaman baru bagi keberadaan yang terus berkembang. Bersamaan dengan itu akan hadir pula dua dewa penghancur baru serta dua angel pendamping mereka. Meskipun baru saja dibangkitkan, Daishinkan menegaskan bahwa kedua dewa penghancur tersebut bukanlah sosok tanpa pengalaman. Mereka telah memiliki kebijaksanaan besar dan kekuatan yang luar biasa. Saat itu, Beerus akhirnya menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat menyambut Daishinkan lebih awal akibat kondisi yang baru saja dialaminya. Daishinkan menerima permintaan maaf tersebut dan berharap Beerus dapat memperbaiki penampilannya sebelum kembali mengalihkan pembicaraan pada pengumuman utama. Dia menjelaskan bahwa terdapat banyak dunia dan garis waktu yang bahkan tidak diketahui keberadaannya oleh sebagian besar pihak. Beberapa di antaranya mungkin berisi dewa penghancur yang telah rusak, sementara yang lain baru saja menampung makhluk panah yang mampu mencapai tingkat kekuatan setara angel dan bahkan menguasai kekuatan seorang dewa penghancur. Bagi Daishinkan itulah salah satu keindahan kehidupan. Setelah itu dia mengumumkan bahwa di garis waktu tersebut dia akan membuka segel pertama dengan memperkenalkan salah satu dari dua dewa penghancur baru, dimulai dengan Universe 19 yang diciptakan oleh Zeno masa depan, sementara Universe 20 diciptakan oleh Raja Omni masa kini. Penciptaan dua alam semesta baru itu merupakan peristiwa penting yang telah diatur secara teliti oleh Raja Omni demi menjaga keseimbangan multiverse. Karena itu, Daishinkan memperkenalkan Universe 19 yang oleh Raja Omni masa depan diberi julukan sebagai alam semesta yang menakutkan. Dewa penghancur Universe 16 menanggapi informasi tersebut dengan ketertarikan. Dia menilai gagasan mengenai garis waktu dan dunia yang mungkin memiliki manusia panah dengan kekuatan melampaui para dewa dan mampu menyaingi angel sebagai sesuatu yang menarik. Di sisi lain, Gardock menyatakan keraguannya. Baginya, manusia panah tidak mungkin mampu mempertahankan kekuatan seperti itu. Meski demikian, dia mengaku lebih penasaran terhadap identitas dewa penghancur baru yang akan diperkenalkan. Daishinkan kemudian memanggil angel pendamping Universe 19 Pin serta dewa penghancurnya Tigron untuk maju dan memperkenalkan diri kepada para dewa dan tamu panah yang berada di Universe ke-7. Dia menjelaskan bahwa selain dirinya, Raja Omni dan para angel yang sudah mengenal Pin, tidak ada seorang pun yang pernah melihat atau bertemu keduanya sebelumnya. Pada saat itu, dewa penghancur 19 yaitu Tigron melangkah maju bersama angel pendampingnya. Kemunculan mereka menjadi pertama kalinya seluruh pihak yang hadir melihat kedua sosok tersebut secara langsung. Melihat itu, Goku langsung memperhatikan tingkat kekuatan yang dipancarkannya dan bertanya-tanya apakah Broly juga dapat merasakannya. Dia menyadari bahwa sosok besar dan garang di hadapannya ini adalah salah satu dari dua dewa penghancur baru yang diciptakan oleh Zeno masa depan. Broly pun mengamati bahwa Tigron tampak lebih besar dan lebih buas dibandingkan sebagian besar dewa penghancur lainnya. Daishinkan kemudian secara resmi memperkenalkan Tigron dan Pin kepada seluruh hadirin. Dia menjelaskan bahwa Tigron merupakan perwujudan dari rasa takut dan rasionalitas, sebuah kombinasi yang sangat langka. Meskipun tindakannya dikenal agresif, segala tindakannya selalu didasari pertimbangan yang mendalam dan penerimaan yang teguh. Daishinkan melanjutkan bahwa semesta 19 termasuk dalam 3 besar alam semesta dengan tingkat mortal tertinggi. Selain itu, alam semesta tersebut juga dikenal memiliki domain pelatihan terbesar bagi berbagai bentuk kehidupan yang ada, sehingga sering dianggap sebagai sebuah alam semesta tempur. Mendengar penjelasan itu, Grizzle menilai bahwa Tigron tampaknya merupakan calon penghancur dengan keseimbangan yang tepat. Namun, dia juga mempertanyakan apa arti kehadiran Tigron bagi para dewa penghancur lainnya. Meskipun belum merasakan sesuatu yang berbeda secara langsung, dia menduga terdapat tingkat kekuatan yang lebih besar yang masih disembunyikan. Primos mengatakan status Universe 19 sebagai alam semesta tempur tidak cukup untuk membuatnya khawatir. Dia beranggapan bahwa Tigron belum pernah bertarung melawan mereka,
sehingga kekuatannya belum dapat diukur. Karena itu, dia tetap meragukan bahwa Tigron mampu menyaingi para dewa penghancur terkuat yang sudah ada. Gardock juga menanggapi, dia mempertanyakan reputasi Tigron sebagai dewa penghancur yang menakutkan karena baginya Tigron belum menunjukkan sesuatu yang mengesankan. Dia ingin mengetahui apakah Tigron benar-benar sehebat yang digambarkan Daishin Kan atau hanya sekedar memiliki reputasi tanpa kemampuan yang nyata. Setelah itu, Gardock berjalan mendekati Tigron dan bahkan menendang kakinya. Dengan nada meremehkan, dia menantang Tigron untuk menunjukkan alasan mengapa para dewa harus memperhatikannya. Dia membandingkannya dengan Beerus dan mendesaknya untuk membuktikan kekuatannya secara langsung. Namun, sesaat kemudian Tigron membungkukkan tubuhnya ke arah Gardock dan mengeluarkan raungan keras tepat di hadapannya. Tigron memperingatkan bahwa jika Gardock menyentuhnya sekali lagi, maka itu akan menjadi kali terakhir Gardock menyentuh apapun. Dia memerintahkan Gardock untuk menjauh apabila tidak ingin dihancurkan. Melihat reaksi itu, Goku mengamati bahwa Tigron memang tampak sangat ganas, terutama setelah mengeluarkan raungan yang begitu keras. Whis pun menambahkan bahwa Tigron jelas tidak memiliki niat untuk mentoleransi permainan atau provokasi yang mungkin ingin dilakukan oleh dewa penghancur lainnya. Sikap itu mengingatkannya pada masa ketika para dewa penghancur masih memiliki sifat yang jauh lebih liar. Setelah suasana sedikit mereda, Tigron akhirnya memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai penguasa Universe 19 dan anggota terbaru dalam jajaran para dewa penghancur setelah membuktikan dirinya layak menyandang gelar tersebut. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak boleh dianggap sebagai pendatang baru yang tidak berpengalaman. Baginya, kemampuan dalam seni kehancuran dan pertempuran yang dia miliki berada pada tingkat yang sangat tinggi, bahkan mungkin hanya dapat dicita-citakan oleh sebagian dewa penghancur lainnya. Meski demikian, Tigron menegaskan bahwa dia tidak datang dengan niat mencari masalah. Namun, jika masalah datang kepadanya, dia tidak akan menyisakan apapun dari masalah tersebut. Karena itu, dia meminta agar tidak diperlakukan sebagai seorang amatir. Mendengar pernyataan itu, Primos menyindir bahwa tampaknya mereka kini memiliki kompetisi baru di antara para dewa penghancur. Grizzle mengakui kemungkinan itu, tapi menegaskan bahwa para dewa penghancur yang sudah ada akan menjadi pihak yang menentukan posisi Tigron di antara mereka. Baginya, waktu akan membuktikan seberapa tinggi tempat Tigron sebenarnya. Setelah perkenalan Universe 19 selesai, Daishin Kan kembali mengambil alih pembicaraan. Dia menyatakan bahwa kini saatnya memperkenalkan sosok terakhir yang tidak kalah penting, yaitu dewa penghancur Universe 20 bernama Ligor beserta angel pendampingnya Ginro. Daishin Kan menjelaskan bahwa Universe 20 dirancang langsung oleh Raja Omni masa kini sebagai sebuah dunia yang dipenuhi kedamaian, namun sekaligus memiliki kekuatan yang luar biasa dan tak terhitung. Pada saat Angel dan Dewa Penghancur Semesta 20 melangkah maju, Goku langsung merasakan energi yang baginya sangat aneh, namun juga sangat padat. Beberapa saat kemudian, ketika keduanya telah sepenuhnya tampil di hadapan semua orang, Daishin Kan kembali berbicara. Dia secara resmi memperkenalkan Ligor dan angel pendampingnya Ginro. Dia menjelaskan sebagaimana yang telah dirancang dan dihormati oleh Raja Omni saat ini, Ligor merupakan perwujudan dari kehancuran mutlak serta sosok yang ditempa sebagai simbol keseimbangan dan kekuatan sejati. Daishin Kan juga menjelaskan bahwa Ligor dikenal sebagai dewa menakutkan yang mewakili salah satu bentuk kekuatan paling langka. Sementara itu, Semesta 20 dianggap sebagai alam semesta dengan tingkat mortal tertinggi di antara 19 alam semesta lainnya. Alam semesta tersebut juga dikenal sebagai alam semesta yang tercerahkan, tempat tinggal banyak pejuang hebat yang menjunjung kehormatan dan prinsip keabsolutan dalam multiverse. Mendengar penjelasan itu, Parik mengaku merasakan sesuatu yang berbeda dari Ligor, sama seperti yang dia rasakan pada Tigron sebelumnya. Dia dapat merasakan sesuatu yang jauh lebih besar berputar di dalam diri Ligor, dan bertanya-tanya apakah hal itu berkaitan dengan status Semesta 20 sebagai alam semesta yang tercerahkan. Parik juga merasa bahwa dirinya bukan satu-satunya yang menyadari hal itu. Goku pun mengamati Ligor tampak berbeda dari dewa penghancur yang biasa dia temui. Sikapnya yang sopan dan penuh hormat membuatnya penasaran terhadap kekuatan sebenarnya yang dimiliki dewa tersebut. Meski begitu, dia merasa pasti ada alasan di balik sikap Ligor yang demikian. Ketika Tigron dan Ligor saling mengakui keberadaan satu sama lain,
Tigron menyampaikan salam hormat kepada sesama dewa kehancuran ini. Dia menyebut bahwa sudah cukup lama sejak mereka terakhir kali bertemu dan menganggap pertemuan kembali tersebut sebagai sebuah kehormatan. Ligor membalas dengan sikap yang sama hormatnya. Dia menyatakan bahwa dirinya juga merasa terhormat dapat berdiri bersama Tigron, terlebih lagi di hadapan Yang Maha Tinggi, serta menghargai kehadiran Tigron di sini. Sikap kedua dewa penghancur itu membuat Primos merasa heran. Dia tidak memahami bagaimana dua dewa penghancur yang dianggap sebagai pesaing dapat menunjukkan rasa hormat sebesar itu satu sama lain. Grizel pun berpendapat rasa hormat seharusnya diperoleh, bukan diberikan begitu saja. Dia bahkan merasa harus mengingatkan keduanya mengenai siapa yang sebenarnya memegang kendali. Meski demikian, dia mengakui bahwa pendapat Parik mungkin benar, karena tampaknya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tigron dan juga Ligor. Ligor kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Daishinkan dan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Baginya, dapat berdiri di hadapan Daishinkan dan para dewa kehancuran lainnya merupakan kehormatan yang tidak ternilai. Dia juga menganggap momen tersebut sebagai langkah penting dalam evolusinya sebagai seorang dewa penghancur. Daishinkan membalas dengan menyampaikan apresiasinya karena Ligor telah meluangkan waktunya untuk hadir. Setelah itu, Ligor memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai dewa penghancur semesta 20. Dia menyatakan bahwa kesempatan untuk bertemu para dewa penghancur lainnya adalah sesuatu yang telah lama dinantikannya. Baginya, kisah-kisah legendaris kontribusi terhadap keseimbangan kosmik dan kekuatan para penghancur yang hadir telah lama dikenal olehnya. Primos menanggapi pernyataan itu dengan nada meremehkan. Bersama Glazer, dia menjelaskan bahwa ungkapan kehormatan seperti itu tidak memiliki banyak arti bagi para penghancur senior. Mereka menegaskan bahwa di antara para dewa penghancur, kekuatan dan tindakan jauh lebih penting daripada kata-kata penghormatan. Mereka juga memperingatkan Ligor agar tidak mengharapkan rasa hormat yang sama sebagai balasan dan mengingatkan bahwa masa depan seorang penghancur baru bisa saja sangat singkat. Pernyataan yang sama bagi mereka juga berlaku untuk Tigron. Meski menerima permusuhan tersebut, Ligor tidak membalas dengan kemarahan. Ia justru membungkuk sebelum menjawab bahwa dirinya tidak datang untuk terlibat dalam pertengkaran kecil. Tujuannya hanyalah menjalankan perannya sebagai dewa penghancur dengan kehormatan dan martabat. Kemudian, dia mengingatkan bahwa kekuatan sejati seorang dewa seringkali tersembunyi di balik kerendahan hati. Baginya, pada waktunya semua orang akan memahami alasan dirinya dipilih menjadi salah satu dewa penghancur. Saat itu, Rino ikut campur dan memperingatkan Ligor agar tidak begitu percaya diri. Dia mengingatkan bahwa banyak sosok kuat sebelumnya telah jatuh dan terlupakan. Rino juga menyatakan bahwa dewa penghancur terakhir yang menganggap dirinya tak terkalahkan telah menjadi contoh dari bahaya arogansi. Dia bahkan menyinggung Beerus yang saat ini masih berada di dekat mereka sebagai bukti nyata. Kemudian Rino menyarankan agar Ligor kembali ke alam semestanya sebelum keadaan menjadi lebih rumit. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan peringatan kedua. Namun, sebelum Rino sempat melakukan apapun, Ligor bergerak lebih cepat dan mencengkram tangan Rino terlebih dahulu. Dengan tenang, Ligor meminta Rino menunjukkan sikap yang lebih terukur dan penuh hormat karena kata-kata maupun tindakan seorang dewa dapat membawa dampak yang jauh melampaui situasi saat ini. Rino marah atas tindakan tersebut dan menuntut agar Ligor segera melepaskannya. Dia mengingatkan bahwa Ligor hanyalah seorang dewa penghancur yang baru. Ligor menjelaskan bahwa kesombongan dan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain mungkin tampak tidak penting saat ini, tapi dapat berkembang menjadi masalah yang jauh lebih besar di masa depan. Sambil menunjuk ke dada Rino, Ligor melanjutkan bahwa apabila seseorang tidak mampu menunjukkan rasa hormat bahkan kepada sesama dewa penghancur, maka satu-satunya cara untuk belajar adalah melalui pengalaman yang keras. Baginya, alam semesta merupakan guru yang tidak kenal ampun dan akan memberikan konsekuensi cepat serta berat kepada mereka yang mengabaikan pentingnya rasa hormat timbal balik. Sesaat kemudian Ligor menepuk dada Rino. Tindakan yang tampak sederhana itu langsung mengirim Rino terlempar jauh ke belakang. Peristiwa tersebut membuat Glazer terkejut. Dia menanyakan apa yang baru saja dilakukan Ligor karena dewa penghancur baru itu tampak tidak mengerahkan banyak tenaga sama sekali, tapi mampu mendorong Rino dengan kekuatan luar biasa. Parik menanggapi dengan menyatakan bahwa mungkin memang ada lebih banyak hal dalam diri Ligor
daripada yang tampak di permukaan. Goku pun tidak kalah terkejut. Dia mengamati Boligor hampir tidak harus mengangkat satu jari untuk mengirim Rhino terlempar begitu jauh. Baginya, kejadian ini berlangsung sangat cepat dan sulit dipercaya. Kemudian, Whis menambahkan bahwa pemandangan tersebut mengingatkannya pada masa ketika Beerus berada di puncak kekuatannya. Baginya, sudah sangat jelas bahwa para dewa penghancur baru ini berbeda dari para penghancur yang selama ini mereka kenal. Setelah itu, perhatian Ligor tertuju pada para pejuang panah yang berasal dari dunia seorang dewa penghancur. Dia menganggap keberadaan mereka sebagai sesuatu yang tidak biasa sekaligus menarik. Tapi, tepat pada titik itulah kisah Beyond Dragon Ball Super dari kebangkitan alam semesta kuno chapter ke-7 pun kemudian berakhir. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.